Kami yang beranggotakan, saya Jibril Rafasyah dengan NIM akhir 127. Saya Rufiani dengan NIM akhir 003. Dengan NIM akhir 007. Saya Rufan Arif dengan NIM akhir 013. Saya Febri Lestari dengan NIM akhir 024. Saya Rania dengan NIM akhir 123. Saya Muhammad Anis dengan NIM akhir 011. Saya Aulia Rufiani dengan NIM akhir 006. Saya Reda Purnamudani dengan NIM akhir 018. Saya Nabila Nafisa dengan NIM akhir 009. Saya Kairba dengan NIM akhir 124. Saya Liviani Riantari dengan NIM akhir 026. Saya Dwi Maziri Alfafa dengan NIM akhir 021. Saya Nila Tomsamila Riani dengan NIM akhir 004. Nah, kami itu ingin membahas tentang tanggung jawab yang dimiliki setiap siswa dalam mengerjakan tugas kelompok kembali. Langsung aja ke videonya. Dalam kehidupan perkuliahan, kerja kelompok menjadi salah satu metode pembelajaran yang sering kali digunakan. Kerja kelompok ini melatih kerjasama, komunikasi, serta menjadi tanggung jawab untuk mahasiswa pada individunya masing-masing. Namun pada kenyataannya masih sering dijumpai anggota kelompok yang tidak menjalankan tugasnya sehingga membebani kelompok lainnya. Nah, di Project Citizen ini, kami mengangkat masalah di mana mahasiswa hilangnya tanggung jawab atas tugas yang telah ia miliki dalam kerja kelompok tersebut. Teman-teman, minggu depan kita presentasi ya. Aku bagiin tugas ya. Aku bab 1, kamu bab 2. Kamu PPT ya. Kamu kesimpulan, kamu referensi, kamu pendahuluan. Oke. Bentar deh, Clem. Kayaknya emang kita udah ngumpul semua ya? Kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi nggak sih? Oh iya, siapa ya satu lagi? Faris nggak sih? Kan kita 7 orang. Oh iya, Dia kemana sih? Orang biasa lah. Terus dia belum list di grup nggak sih pembagian tugasnya? Iya, benar-benar. Ya. Pantesan ya. Biasa dia mah. Sih. Gimana tugasnya selesai? Ya Allah, Riz, ini udah jam berapa, Riz? Belum selesai. Gimana mau selesai baju udah datang? Ya gimana ya teman-teman? Aduh, nggak bisa ini lagi, sorry ya. Bukan maksud apa-apa sih sebenarnya, tapi ya emang banyak acara aja. Seharusnya lu bisa manage dong antara acara organisasi lo sama tugas kelompok kita. Ngomongin tugas. Tapi kayak barengan terus, dan juga gue jadi orang penting di sana. Tanggung jawabnya di mana sih? BTW, tapi lu tuh tadi malam nulis nggak sih di grup? Soalnya kita rame kan, nulis-nulis tugas pembagiannya. Buka grup aja enggak, Nay? Lagi nulis. Aduh, gue lupa lagi, gue banyak banget story ya teman-teman. Masa lo nggak sama sekali kalau lu punya kelompok? Gue inget, tapi gue lupa ngelis. Bohong, kalau Males itu lah. nulis lah. Cuma males. Kalau buka grup kan harusnya langsung nulis sih. Gue belum buka grup masalahnya. Yaudah coba lu buka terus nulis. Oke, baik. Untuk bab yang kedua, jadi kita adalah menjelaskan tentang persatuan Indonesia. Karena akan ada beragam Indonesia, jadi kita harus bersatu. Baik, siapa yang akan saja menjelaskan bab 3? Gue jadi sampai sendiri bang kali ini saya akan membahas tentang bab 3 yaitu tentang Pancasila. Pancasila merupakan kamu ngerti sih materi kamu sendiri? Temen-temen di mana kerjanya nggak? Begini nih, kalau emang nggak bantuin tugas, pasti nggak bisa ngejelasin. Apa? Ini teman-teman, fenomena ini sepertinya sebenarnya masih kita banyak jumpai atau kita temukan di lingkungan kampus ataupun lingkungan kelas. Dalam kerja kelompok masih ada mahasiswa yang kurang tanggung jawabnya dalam bekerja kelompok, tapi tetap mengharapkan nilai yang sama dengan mahasiswa yang berkontribusi lainnya. Jika dikaitkan dengan bab pendidikan kewarganegaraan bab 10, perilaku tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakadilan. Sebab seseorang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, sementara tanggung jawab tersebut justru dibebankan kepada anggota kelompok lainnya. Nah, untuk mengetahui masalah ini apakah benar-benar terjadi, saya akan melakukan wawancara di salah satu mahasiswa. Oh,
keberhasilan dalam kerja kelompok? Ya, menurut saya kunci keberhasilan dalam kerja kelompok itu setiap anggota kelompok itu harus memiliki rasa tanggung jawab. Jadi jika ingin melakukan kerja kelompok dan sudah ditentukan harinya, nggak perlu lagi didorong-dorong dipaksa sama teman lainnya untuk ikut gabung dalam kerja kelompok tersebut. Jadi kalau misalnya sudah ada hari dan tanggalnya untuk melakukan kerja kelompok, dia langsung datang dan berpartisipasi langsung dalam kerja kelompok tersebut. Oh, berarti kunci keberhasilan dalam kerja kelompok itu adalah memiliki rasa tanggung jawab diri sendiri. Terima kasih ya Kak. Iya. Ya, kenapa sih masalah ini tuh dapat terjadi? Yang pertama itu ada kurangnya kesadaran atau tanggung jawab. Yang kedua ada manajemen waktu yang buruk. Yang ketiga kurangnya disiplin dalam menyelesaikan tugas. Nah, kurangnya tanggung jawab di dalam kerja kelompok dapat menimbulkan berbagai dampak. Seperti yang pertama itu adalah beban anggota kelompok semakin bertambah, yang kedua menurunkan kualitas tugas, dan yang ketiga adalah menambah konflik antar sesama anggota kelompok. Nah, untuk menawarkan solusinya, kita itu mengusulkan program yang namanya Smart Team. Yang dimana yang pertama itu ada share responsibility. Jadi kelompok kami itu semua anggota itu memiliki pembagian yang jelas. Nah, yang kedua itu M, yaitu monitoring progress. Jadi kita memeriksa atau mengecek progres kita secara berkala. Yang ketiga itu ada active communication, yang dimana kelompok kita itu mengadakan diskusi rutin dan aktif di grup. Yang keempat itu ada responsibility report, yang itu setiap anggota tuh melaporkan hasil perkembangan dari tugasnya sehingga kontribusinya itu dapat diketahui. Yang kelima itu ada time management. Jadi itu kita menyusun jadwal pekerjaan sejak awal hingga deadline agar tidak menumpuk menjelang tenggat waktu. Baik, sekian dari kelompok kami. Mobil Kementerian